Berikutnya tentang berbuka. Kapan orang berpuasa itu berbuka? Sudah kita singgung di sebelumnya, yaitu berbuka adalah atau puasa adalah sampai malam, dan malam itu adalah terbenamnya bulatan matahari. Summa atimmus siyama minal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu tenggelamnya matahari, yaitu tenggelamnya bulatan matahari, tapi masih menyisakan cahaya yang terang. Kata Amr bin Maimun Al-Audi, para sahabat Rasulullah SAW, asra'un nas iftaran wa abta'ahum sahuran. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahur. Itu. Jadi sahur pertama kapan? Berbuka itu kapan? Ketika tenggelam matahari. Kedua, disunnahkan berbuka itu cepat. Kenapa? Pertama, mempercepat berbuka itu mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mau dalam kebaikan umat ini, ya bukanya jangan lama-lama, cepat. B, berbuka dengan segera itu adalah sunnah Rasulullah. Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku. Malam tantazir bi fitrihan nujum, selama dia berbuka tidak menunggu terbitnya bintang. Wah, ngeri ya. Riwayat Ibnu Hibban dan sanadnya sahih. Asalnya berada dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan berbuka nunggu bintang ini kebiasaannya Yahudi dan Nasara juga. Dan yang niru-niru mereka kelompok Rafidhah Syiah. Itu B. C, mempercepat berbuka itu menyelisihi orang Yahudi dan Nasara. Nabi SAW bersabda, la yazalud dinu zahiran, senantiasa agama ini akan zahir. Zahir itu jelas, menang, selama ma'ajjalan nasul fitrah, selama orang-orang masih menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan Nasara itu mereka yuakhirun, memperlambat berbukanya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, sanadnya hasan. D, berbuka itu sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan 3 akhlak kenabian, termasuk akhlak kenabian, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, itu akhlak Nabi. Kedua, ta'khirus sahur, memperlambat sahur. Ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Riwayat At-Tabarani.
Itu dia. Kemudian yang ketiga, dengan apa dia berbuka? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW berbuka ala rutabat, memakan rutabat, beberapa rutab, kurma yang masih basah, yang gendut-gendut itu rutab namanya. Kalau yang udah kempes, kurang airnya, itu tamar, itulah yang dikirim kemari, banyak dijual. Tamar itu tahan lama. Memakan beberapa rutab sebelum beliau sholat. Fa in lam yakun rutabat, kalau tidak ada rutab, fatamarat, maka memakan beberapa tamar, kurma yang sudah kering. Fa in lam yakun tamarat, kalau tidak ada tamar, hasawatin min ma, beliau minum beberapa teguk air. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, sanadnya sahih. Keempat, apa yang dibaca ketika berbuka? Ya, berdoa sama doa berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Kedua, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ketiga, da'watul musafir, doa orang yang safar. Riwayat Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, Abu Muslim dan yang lainnya. Dalam hadis lain Nabi katakan, salasun la turaddu da'watuhum, 3 yang doa mereka tidak tertolak. As-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wal imamul adil, imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam riwayat lain Nabi katakan, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad. Orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, sungguh dia memiliki sebuah doa maturat yang tidak ditolak. Riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Sunni dan At-Tayalisi. Berdoa. Riwayat yang ada tentang doa Nabi adalah zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat, wasabatal ajru, dan semoga tetap pahalanya insyaallah. Riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, Ibnu Sunni, Nasai, Ad-Darqutni, dan sanadnya hasan. Adapun hadis Allahumma laka sumtu, itu juga riwayat Abu Daud, tapi riwayatnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Dan sebaiknya mengambil pensahihan hadis, pendhaifan hadis dari ulama yang mu'tabar, yang sudah teranggap ahli meneliti hadis. Karena nanti ada beberapa penuntut ilmu yang baru-baru belajar hadis, kemudian dia mendhaif-dhaifkan hadis, mensahih-sahihkan hadis, padahal dia belum ahli. Akhirnya umat pun bingung.
Kalau Syekh Albani sudah mu'tabar. Syekh Mukbil itu ahli-ahli dalam meneliti hadis. Jangan seperti yang pernah terjadi. Ada seorang ustaz belajar dari luar negeri, terus dia pulang, dia bantai hadis-hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani. Ketika dia ngajar daurah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Tapi menurut penelitian saya, hadis ini adalah dhaif karena begini-begini, peninglah orang semua. Ketika di sesi tanya jawab, ada pula yang nanya, Ustadz bagaimana ini? Katanya ini Hasan, tapi Ustadz dhaifkan, kami mau ikut yang mana? Terus kata si Ustadznya, ikut aja tahqiq Syekh Albani. Jadi kalau ujungnya ikut juga tahqiq Syekh Albani, jadi ngapain disebut-sebut tahqiq dia? Jadi Syekh Shalih bin Fauzan mengingatkan para pemula dalam menuntut ilmu hadis untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya, karena bingung orang jadi bingung, dan orang memang suka sekali menyerang tahqiq Syekh Al-Albani. Karena apa ya, Syekh Albani kan besar. Kalau awak kecil ngelawan yang besar kan awak jadi besar juga. Seperti itu. Dikhawatirkan demikian. Maka saya teringat ketika ada yang membantah Syekh Albani dalam sebuah hadis yang dituduh Syekh Albani di situ sebagai murji'ah, dia dhaifkan. Rupanya hadisnya Syekh Albani menghasankan waktu itu. Dia membantainya, wala takhtar biman hassana, jangan tertipu dengan adanya orang yang menghasankannya. Maksudnya Syekh Albani. Syekh Albaninya ketika hadis itu dia hasankan, dia dapat jalan sedikit. Syekh Albani kebiasaannya kayak gitu. Dia bom-bomnya enggak dikeluarkannya. Peluru-peluru besarnya enggak dikeluarkannya. Dia peluru kecil aja. Nah, mulailah ini penuntut ilmu yang baru-baru ini menyerang-nyerang dia. Kata Syekh Albani ada dua penuntut ilmu. Dua talib ilmu, enggak mau Syekh Albani nyebut namanya. Padahal orang-orang dibesarkan dia. Terus dibantah, wah rupanya riwayat yang lain pendukungnya bersera. Bukan hasan rupanya hadis itu. Naik jadi sahih. Begitu juga ketika Syekh Albani menulis sifat salat Nabi. Ketika belum keluar buku asal sifat salat, wah banyak yang mengkritik. Wah ini kenapa begini, kenapa Hasan? Begitu keluar asal sifat salat Nabi, wah kitabnya lebih tebal. Mungkin 3 kali lipat dari kitab sifat salat Nabi. Akhirnya ya nampak di situ semua persenjataan Syekh Albani. Mungkin dia keluarkan peluru SS1, rupanya dia simpan ada mortir di belakang. Jadi bukan artinya fanatik kepada beliau, berhati-hatilah dalam memberikan hukum. Kalau kita cuma punya buku hadis 1-2, berhati-hati. Berhati-hati dalam memberikan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yang kelima adalah masalah berbuka ini adalah it'amus shaim, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Diberi bukaan. Nabi katakan man fattara shaiman, siapa yang memberi bukaan kepada orang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia dapat pahala ghaira anna, pahala seperti pahala orang itu, ghaira annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala puasa dia. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kasih bukaan dan dapat pahala. Dan dimustahabkan orang yang diberi bukaan itu mendoakan
orang yang ngasih bukaan seperti diajarkan oleh Nabi doa-doanya seperti Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi aku makan dan berilah minum orang yang memberi aku minum. Itu riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka dan rahmati mereka. Wa barik fima razaqtahum, dan berilah rezeki barakah pada apa yang kamu rezekikan kepada mereka. Dihafal ini ya. Itu juga riwayat Imam Muslim. Yang ketiga doanya akala ta'amakumul abrar. Orang-orang baik telah memakan makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat bersolawat atas kalian. Semoga malaikat bersolawat. Wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa pada kalian. Ini kalau diberi makanan bukaan atau yang selain bukaan. Ditraktir orang, ayo makan kita dulu. Diajaknya kita makan di selain Ramadan. Diajaknya makan udah tetap sama doanya. Didoakan yang memberikan kita makan. Kemudian masalah memberikan bukaan ini beda dengan buka bersama. Buka bersama itu enggak ada sunnahnya. Nabi yang ada hadis Nabi memberikan bukaan, tapi kok buat bukaan bersama? Mari kita kumpul ikhwan-ikhwan, kita kumpul di masjid buka. Wah. Buka bersama itu enggak ada sunnahnya. Syekh Shalih Fauzan menyatakan enggak ada salaf yang lakukan itu. Enggak ada riwayat satu pun hadis Nabi, Abu Bakar, Umar buka bersama di masjid. Enggak. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, bukalah di rumah, makan bersama keluarga. Kalau ada orang yang mau buka, enggak berpunya, bisa kamu berikan mereka. Kamu titip di masjid nih bukaan. Untuk orang yang enggak punya buka, enggak masalah. Tapi kalau mengundang orang untuk buka bersama di masjid, itu enggak ada salah melakukan itu. Begitu juga fatwa Syekh Albani. Ketika beliau ditanya, Syekh bagaimana itu buka bersama di masjid? Kata Syekh Albani, enggak ada. Fa inal masajid la tubna li hadza. Seperti Nabi katakan, masjid itu tidak dibangun untuk acara demikian, untuk acara buka bersama. Enggak ada riwayat di masa Nabi itu sahabat buka bersama di masjid. Memberi bukaan ada. Kemudian disinggung oleh bertanya, kayak mana Syekh itu yang terjadi di Masjid Nabawi, orang buka bersama? Itulah kata Syekh Albani, saya enggak mau nyebut Masjid Nabawi. Karena sekarang di Masjid Nabawi itu sudah rame orang buat buka bersama di situ. Tak ada riwayatnya di masa Nabi masjid kayak gitu. Ayo buka di masjid, rame. Gak ada riwayatnya. Coba cari di hadis Nabi. Ada nggak riwayat sahabat buka bersama di masjid Nabi? Nggak ada. Nabi nggak ada lakukan, sahabat tak ada lakukan. Memberi bukaan ya. Jadi memberi bukaan itu beda dengan buka bersama. Itu dia. Itu ada pondok pesantren. Nah, ini bukan untuk kalian. Sudah santrinya makan, nggak perlu kumpul-kumpul. Yang sana makan di kamarnya, yang sana makan di kamarnya, nggak perlu. Jadi terkesan juga buka bersama itu, memberikan bukaan itu ada seperti ya bagaimana ya? Dibilang seperti ada sikit-sikit lah. Seperti agak merendahkan orang, harus kumpul orang ke situ. Sudah kasih sama dia buka, buka bawa. Di mana dia mau makan terserah. Nggak
nggak usah dia dikumpul situ. Kesibukan nih, nah bukan, buka sudah kan kita mau cari pahalanya. Itu nggak ada sunnahnya dari Nabi dan para sahabatnya buka bersama. Yang ada adalah memberikan bukaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari masalah berbuka.